Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رضا الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Para jamaah salat tarawih dan salat isya Masjid Darut Taqwa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa meningkatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di mana saja dan kapan saja kita tidak pernah luput dari nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tak ada nikmat, pasti kita sudah sakit parah. Karena nikmat dan rahmat Allah, saat ini kita tetap dalam kondisi sehat walafiat. Alhamdulillah. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam selaku teladan kita untuk meraih kesuksesan hidup di dunia dan di akhirat. Para jamaah yang dirahmati Allah, kali ini panitia atau takmir mengamanahkan tema yaitu berbakti kepada kedua orang tua, di mana ridho Allah tergantung kepada ridho orang tua. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita tidak menyekutukan Allah, maka di dalam surat Luqman ayat 14 tadi Allah perintahkan setelah bersyukur kepada Allah, kita harus bersyukur kepada kedua orang tua. Wa wassaynal insana biwalidayhi, kami telah mewasiatkan kepada manusia terhadap kedua orang tuanya. Ya, terutama ibu. Kenapa? Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain, yaitu yang hamil, ya mengandung, ya ummuhu wahnan ala wahnin, sakit di atas sakit. Ya. Orang tua kita itu, ibu kita mengandung kita itu, masya Allah, ya, menendang begitu, ya, sakit, bahasanya wahnan ala wahdin, sakit di atas sakit, ya. Lemah, bertambah lemah, ya, wahnan ala wahdin, semakin besar, ya ibu kita semakin lemah, berat. Sayangnya kehamilan itu tidak bisa ditaruh sebentar untuk istirahat, tidak bisa, dibawa, ya, sampai 9 bulan. Wa fisaluhu fi amain, kemudian menyusui selama 2 tahun. Tapi ibu pekerja sekarang ini, ya, ada yang tidak mau menyusui anaknya, jadi langsung dikasih susu sapi biasanya. Tapi akibatnya, dampaknya, ya, terhadap kesehatan anak itu sangat berpengaruh. Ya. Maka bersyukurlah jika ibu mengandung kemudian air susunya bancar. Itu menyehatkan betul. Ya. Saya punya anak 3, yang satu itu saat itu istri saya ya kurang bancar, tapi yang kedua itu bancar. Tapi daya sehatnya itu beda memang. Jadi anak yang pakai ASI ibu, ya ASI sama yang susu sapi, ya itu beda. Kata Allah, anishkurli, ya karena itu tadi diantaranya, maka bersyukurlah kepadaku Allah. Ya. Wali walidai, dan kedua orang tuamu. Perintah kedua.
Jadi di sini setelah bersyukur kepada Allah, bersyukur kepada kedua orang tua. Sangat penting. Ya. Jadi menyenangkan hati orang tua itu sama dengan menyenangkan Allah. Saya ulang ya, menyenangkan hati orang tua, ya, itu sama dengan menyenangkan Allah. Yaitu tadi. Dalam sebuah hadis Rasulullah menyampaikan ridallahu fi ridhol walidain. Ya. Ridho Allah tergantung ridhonya orang tua. Wa sukhtullahi fi sukhtil walidain, dan murkanya ya Allah itu tergantung ya murkahnya orang tua. Maka berpandai-pandailah mencari ridho orang tua. Ya. Biasanya setelah kita menikah lupa nggak pernah mengunjungi orang tua. Orang tua dulu yang menyayangi kita, ya, nggak pernah dikunjungi itu ya rindu sebenarnya. Ya. Kalau jauh ya minimal. Sekarang kan canggih. Ya, kita bisa pakai Zoom, ya, bisa pakai WA, ya. Bisa, jangan tidak sama sekali, ya. Karena mereka orang tua, papa mama kita, ayah ibu kita itu ridhonya Allah dan juga murkanya Allah. Ya. Kalau menyakiti orang tua atau dosa kepada orang tua itu biasanya siksanya itu di bumi, langsung. Maka hati-hati. Tanamkan kepada istri untuk mencintai orang tua kita. Tetapi ketahuilah bahwa mertua itu juga orang tua kita. Mertua kita itu juga orang tua kita. Karena dia adalah orang tua dari istri kita. Atau dia adalah orang tua dari suami kita. Sama. Ya, ujung-ujungnya dulu ibunya ya mengandung istri kita dan ibu kita mengandung kita. Maka mertua juga orang tua kita. Jangan sakiti dia. Senangkan walaupun membelikan nasi goreng 1 bungkus kesukaan orang tua kita. Ya, belikan. Atau makanan apa yang disukai papa kita, belikan ya. Ridallahu fi ridhol walidain. Ya. Jadi sangat penting. Bisa jadi kesuksesan anak-anak itu karena doa-doa orang tua. Makanya jadi orang tua itu harus minimal menabung doa. Ya, sehingga anak kita itu ditata oleh Allah dengan penataannya sebaik-baiknya. Karirnya, sekolahnya, kuliahnya, pekerjaannya, jodohnya. Itu berdoa. Orang tua sudah nabung itu dengan doa. Ya. Jadi ini sangat penting. Maka ketika kita mengalami kesulitan-kesulitan, maka minta doa mama kita, ma doakan saya. Mulai kita jadi mahasiswa, atau berkeluarga, ketika mengalami kesulitan, kalau orang tua itu masih hidup, ya, maka datangi, minta doa. Ya. Karena kata Nabi, doaul waladi liwaladihi, ya, doaul walidi liwaladihi ka doaun nabi ala ummati. Jadi doanya orang tua ya kepada anaknya itu seperti doanya Nabi kepada umatnya. Sangat mustajabah. Ya. Sangat mustajabah. Suatu saat Rasulullah di mimbar. Kemudian Rasulullah tidak biasanya ya naik tingkat pertama amin. Naik tingkat kedua amin. Naik tingkat ketiga amin. Ketika sudah khutbah turun, sahabat bertanya, ya Rasulullah, aku tadi lihat engkau tidak biasanya menaiki tangga mimbar mengucapkan amin 3 kali. Apa yang terjadi ya Rasulullah? Rasulullah katakan, iya, ketika aku di tangga pertama, malaikat Jibril datang dan mengatakan, ya, rugi, ya, orang yang menemui bulan Ramadan tetapi tidak mendapatkan ampunan di bulan Ramadan itu.
Di akhir saat orang man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, ya, baik tarawihnya, puasanya, dosa yang tahun lalu diampuni Allah. Kok ada orang masuk Ramadan ya gak puasa, yang warung kelihatan kakinya saja, kepalanya ditutup ya. Tidak puasa, bangga dengan tidak puasanya itu bukan karena sakit, memang males. Ya. Berarti tidak dapat ampunan. Ini celaka kata Rasulullah. Begitu masuk Ramadan tidak bisa memanfaatkan Ramadan. Yang kedua, Jibril menyampaikan, ya, rugi orang yang memiliki kedua orang tua atau salah satunya, ya, tapi tidak menyebabkan dirinya masuk surga karena berbakti kepada kedua orang tua itu. Ya, celaka dia. Amin. Jadi kalau kita masih punya ayah ibu, ya, maksimalkan untuk berbakti kepada mereka. Ya. Istri kita jangan melupakan kita berbakti pada ibu kita. Anak-anak kita jangan membuat kita lupa berbakti pada ayah kita. Dan yang terakhir, amin. Kata Rasulullah, malaikat Jibril menyampaikan, apabila ada orang, ya, di sekitarnya disebutkan namaku, Nabi Muhammad, kemudian dia tidak membacakan sholawat, maka rugi dia, celaka dia, celaka. Jadi kalau ada Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli wa sallim alaih, ya, atau sallallahu ala Muhammad, gitu, tidak apa-apa. Bersolawat pada Nabi ya dijabat solawat. Karena orang yang paling pelit adalah orang yang ketika disebut nama Rasulullah dia tidak mengucap solawat. Itu orang pelit. Nabinya yang mendoakan, tidak ada Nabi yang mendoakan umatnya sampai ketika umatnya di neraka itu sampai habis. Ditolong semua, disyafaati oleh Rasulullah semua kecuali Nabi Muhammad. Yang Nabi yang lain nggak bisa. Itu kok baca sholawat aja males kepada Rasulullah. Ya. Jadi inilah pentingnya berbakti kepada kedua orang tua. Tetapi berbakti pada orang tua itu ada batasnya. Bagaimana kalau orang tuanya itu non muslim? Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bi ilmun fala tuti'huma. Ya. Kalau orang tuamu memaksa kamu untuk menyekutukan Allah yang dia tidak tahu ilmunya, maka jangan ikuti. Wasahibuna fid dunya ma'rufah, tetapi tetap berbuat baik, ya, di dunia. Jadi biasanya kan ada. Jadi orang tua kita itu, kita muslim, orang tuanya tidak. Ya. Enggak boleh benci. Walaupun orang tuanya benci kita, bahkan mengusir kita dari rumahnya karena kita sebagai seorang muslim masuk Islam. Ya. Tidak boleh kita ngikuti kalau menyekutukan Allah. Ya. Tidak ada ketaatan untuk menyekutukan Allah. Ya. Jadi kalau untuk menyekutukan Allah atau bermaksiat kepada Allah tidak boleh taat. La ta'ata li maksiatillah. Jadi kata tidak ada ketaatan untuk bermaksiat pada Allah. Suami pun kalau memerintah istrinya untuk bermaksiat kepada Allah, kayak ceritanya jualan narkoba satu keluarga itu, tidak boleh ikut. Atau ngajak keluarganya bunuh diri bareng-bareng itu, ya tidak boleh ikut. Itu maksiat kepada Allah. Ya. Jadi inilah. Jadi walaupun orang tua kita, kalau boleh kita tidak mengikuti perintah orang tua kalau kita diperintahkan maksiat kepada Allah atau menyekutukan Allah, tidak boleh. Tapi perintahnya wasohibuhuma fid dunya ma'rufah, tetap berbuat baik sama papa mamanya selama di dunia. Walaupun papa mamanya benci, tapi kita tetap berbuat baik, tetap kita belikan nasi goreng, tetap kita belikan makanan kesukaannya, walaupun kita diusir. Itu perintah agama, itu perintah Allah. Ya, saking bagaimana Allah menanamkan kita bisa berterima kasih kepada Allah dengan berterima kasih kepada kedua orang tua kita yang melahirkan kita, yang menyusui kita, yang membesarkan kita dan mendidik kita. Itu sangat penting dalam Islam. Inilah, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afmi kum minasy syaithanir rajim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.